saya Putri Pinastri. Halo, saya Smela Mayanti. Halo, saya Smela Pintas. Halo guys, saya Capi Almeida. Ibu itu mulai serius di usaha ini di tahun 2019, di akhir tahun itu 2019, 2020 COVID kan. Kenapa memilih kentang? Pertama, ini makanan favorit keluarga. Yang kedua, setelah di browsing, ternyata kentang ini makanan terfavorit di dunia. Jadi nggak ada orang yang nggak suka kentang. Jadi ibu berpikir, berarti semua olahan kentang itu pasti laku dijual karena orang suka kentang. Makanya ibu seriusin lah, yang akhirnya ibu buat hanya untuk keluarga. Akhirnya ibu buat untuk sebagai ya usaha kami lah. Bu, di sini ada karyawannya, Bu? Ada karyawannya 5 orang untuk yang produksi. Untuk yang marketingnya ada 2 orang, itu yang tetap. Yang hariannya juga ada sekitar 3 orang. Harian itu ibu panggil jika ada event-event tertentu, misalnya ini mau Natal harusnya datang dia, tapi dia izin mulai Senin gitu kan. Udah itu Lebaran, nanti puasa, kalau ada banyak acara-acara pameran atau orderan dari perusahaan biasanya ibu panggil yang harian gitu. Ini Bu, keripik kentang Ibu ini tuh kayak dia dipasarkannya itu melalui apa, Bu? Kayak online atau justru kayak apa? Sebagian besar online. Oh. Sebagian besar kita jualannya online di marketplace, Shopee kayak gitu. Ibu juga pakai kerjasama dengan reseller. Sebagian juga sistem bermitra lah dengan toko oleh-oleh. Selanjutnya Bu, apa aja varian rasa atau jenis dari keripik kentang yang Ibu jual? Terus mana yang menjadi produk andalan atau yang paling laris dari produknya? Ibu kan kepikiran karena udah tahu nih tentang ini semua orang suka gitu kan. Jadi ibu kepikiran pokoknya ibu kalaupun mau inovasi itu semua olahan kentang gitu kan. Jadi produk kami itu ada keripik kentang itu variannya ada original yang di atas itu yang kuning, itu dari kentang merah. Jadi gorengannya nggak bisa hangus. Jadi dia kuning gitu aja, bagus kan, maksudnya bersih dia nampaknya. Itu dari kentang merah, rasanya udah gurih, udah renyah, jadi kita cukup menambahkan garam aja. Itu yang original. Ada yang balado ini di bawah itu adalah sortiran dari hasil keripik yang original. Jadi kita yang original tuh kan kentangnya bulat tuh kan, besar-besar. Sisi kiri dengan sisi kanannya kita nggak bisa jadiin original karena slice-nya kecil kan. Kita pakai untuk yang balado. Ini dia yang di bawah itu untuk yang balado. Ada juga balado teri yang kemasannya warna ungu, itu balado ditambah dengan teri khas Kota Medan. Di luar dari ini kita juga ada produk stik kentang keju, tapi kakak-kakaknya belum membuat. Biasanya mereka produksinya satu. Di dalam satu rajut kentang itu ada yang kecil sekali kan, kita nggak kiloan kan, jadi beli satu rajut, jadi apa yang ada di situ ya kita terima. Ada yang kecil-kecil ya nggak bisa dibuat keripik, terlalu kecil dia, jelek dia jadinya. Itu kita kupas, kita olah jadi stik kentang karena kan di blender kan, nggak perlu ini kan. Jadi itu jadi stik kentang, tapi produksinya nggak setiap hari itu karena kan tergantung stok yang kecil-kecilnya itu kan. Jadi kalau udah mulai banyak kita buat. Terus Bu, apa yang membuat keripik kentang pekan berbeda atau istimewa dibandingkan produk keripik kentang lain di pasar? Yang membuat berbeda itu pertama kami tidak menggunakan bahan tambahan seperti MSG, seperti
kapur sirih, yang bikin renyah. Jadi murni proses pembuatannya itu alami dengan sistem pembilasan, pencucian berkali-kali sehingga kanjinya itu luruh, larut gitu kan. Jadi pada saat seperti MSG, seperti kapur sirih, yang bikin renyah. Jadi murni proses pembuatannya itu alami dengan sistem pembilasan, pencucian berkali-kali sehingga kanjinya itu luruh, larut gitu kan. Jadi pada saat menggoreng juga tidak tidak terkendala dengan lempeng. Yang kedua mungkin membuat kami berbeda dengan yang lainnya, terutama UMKM ya. Kami itu produksi setiap hari, ready, jualannya 24 jam. Jadi orang butuh jam 10 malam aja kita siap ngirimnya gitu. Jadi nggak ada istilah kak nggak ada, kak habis, itu nggak ada istilah kayak gitu. Jadi kita siaga, kapan ada orang butuh kita siap. Itu yang bikin kita berbeda dengan industri rumahan yang lain gitu. Yang terakhir, usaha ini menolong banyak kaum perempuan. Jadi mahasiswa, ibu hampir setiap hari menerima mahasiswa di sini. Mahasiswa yang ingin belajar, adik-adik mahasiswa yang khususnya perempuan ingin coba belajar berusaha, mencoba mendapatkan penghasilan tambahan. Yuk kita sama-sama bangun ini. Sistemnya bagi hasil semua, membantu ibu-ibu lingkungan di sini untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Ada unsur sosialnya di sini. Gitu. Itu yang bikin kami berbeda mungkin dengan orang lain. Oke, next pertanyaan Bu. Bahan baku utama kan kentang Bu. Didapatkan dari daerah mana Bu? Bagaimana cara Ibu memilih kentang yang berkualitas baik? Nah, kentang ini tidak semua kentang bisa dijadikan keripik. Jadi ada kentang sayur itu yang dalamnya putih. Itu nggak bisa dibuat keripik, nggak akan garing. Kalau garing dia pasti menghitam kayak hangus. Gitu. Jadi kan kalau bikin keripik kan jelek kan. Jadi untuk mendapatkan kentang yang bagus, kami itu bekerja sama dengan distributor kentang yang ada di Brastagi. Jadi mereka yang mensuplai kebutuhan kentang mentahnya ke sini. Tapi sistemnya kita udah MOU, kalau ada kualitasnya nggak bagus kita retur, ganti barang. Kalau kembali duit nggak mungkin, tapi ganti barang. Itu pernah terjadi, mereka mungkin mau coba-coba atau mereka nggak tahu mendapatkan kualitas kentang yang bagus, begitu sampai dikirim banyak ke sini ternyata hasil gorengan nggak bagus. Kita kan kayak videokan segala macam nggak bagus, akhirnya kita nggak bayar dulu dong, ambil dulu, ganti dulu, baru kita bayar. Kan sistemnya sudah confirm dulu bagus, baru kita bayar. Confirm bagus baru bayar. Memang harganya relatif lebih tinggi sedikit aja dibandingkan pasaran yang ada di distributor ya, bukan dengan pasar tradisional yang ada kan. Nah, tapi kita dapat kualitas yang bagus. Kalau dapat kualitas yang bagus, sortirannya juga sedikit. Jadi kan satu laci itu hampir terpakai semua. Gitu. Bu, tadi Dan ini beras tadi dia kentang merah. Oh, kentang merah. Bu, kan setelah kentang itu diterima dari yang distributor yang tadi, itu tahapan pertama yang dilakukan itu apa Bu? Boleh nggak Bu kayak Ibu jelasin itu kayak tahap-tahapnya dimulai dari ini? Pertama kan kita kan sebenarnya bukan petani kentang. Kentang itu dari luar bagus, di dalam belum tentu bagus. Jadi begitu kentang masuk, kita coba dulu satu baskom. Satu baskom itu coba dikupas, diparut, digoreng, baru tahu kentang itu bagus gitu kan. Nah, jadi prosesnya begitu datang kita ambil satu baskom dulu, kita kupas, kita parut, pengerjaannya semua manual. Ada mesin, cuman mesin itu kita gunakan pada saat
permintaannya banyak gitu, karena biar memberdayakan ibu-ibu juga. Kalau standar aja pertama kita hemat listrik, ya kan. Kalau manual itu kalau pakai mesin kan produksinya cepat, kasihan ibu-ibu ini gitu, jadi nggak bekerja. Kita kan boros juga kan kalau udah pakai mesin, tenaga kerja banyak kan boros juga. Jadi kalau standar aja ibu lebih memilih pakai mereka karena hitung-hitungannya lebih kurang sama sih. Kita pakai mesin boros di listrik, tapi pakai mereka menambah upah, hanya saja ada kepuasan tersendiri, kita bisa membantu orang kan. Itu udah itu setelah datang kentang itu dikupas dengan mereka, dikupas, dibilas sampai bersih. Setelah dibilas, diparut ke dalam langsung ember yang ada airnya. Setelah diparut, kita bilas lagi sampai bersih. Kita masukkan ke dalam ember besar yang terakhir sebelum penggorengan. Di ember besar itu ada air, bilas lagi sampai airnya bening, benar-benar bening, baru ditiriskan. Setelah ditiriskan, baru digoreng. Hancurnya bukan hancur sekali, tapi agak berserbuk-serbuk. Berserbuk-serbuk itu nggak bisa dipakai, sayang kan. Harusnya kalau kita ini pengeringan manual nggak ada serbuk, kalau pakai mesin berserbuk itu ya nggak efisiensi juga lah sebenarnya kan. Harusnya bisa dimanfaatkan, akhirnya jadi sampah kalau kita pakai mesin. Berarti itunya kayak pemberian rasanya itu setelah digoreng gitu. Setelah digoreng kayak ini balado itu kan besok harinya, ini yang ini nih karena setelah minyaknya betul-betul turun, besok pagi-pagi si ibunya baru proses balado. Terus Bu, apakah ada alat khusus yang digunakan untuk tahapan-tahapan pembuatannya Bu? Untuk produksinya itu kita ada mesin pengiris kentang ada. Selain mesin pengiris itu dikerjakan secara manual, pengeringannya manual, penggorengan juga manual, pengupasannya manual, kecuali pengiris ya. Untuk pengemasan kita menggunakan beberapa alat bantu mesin. Ini untuk kita ada beberapa kemasan ya. Ini kemasan ekonomis plastik, ada juga kemasan yang pouch. Ini untuk merekatkannya ini menggunakan mesin continuous sealer. Ada yang toples itu toples tapi tetap disegel. Ini dia yang kedap udara. Ini segelnya aluminium dengan merekatnya pakai segelnya mesin. Ada 3 jenis kemasan sih, toples, pouch dengan kemasan ekonomis. Kalau mama ini suka misalnya perluannya isi dan banyak isinya dengan harga yang terjangkau tapi banyak isinya gitu. Bagaimana proses penggorengan keripik dilakukan? Misalnya itu pakai minyak jenis apa, berapa suhu ideal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penggorengan satu kali adanya. Nah, kalau keripik kentang ini kan memiliki banyak kadar air di dalamnya. Itu berbeda-beda. Kentang hari ini masuk belum tentu kadar airnya sama dengan kentang minggu depan masuk, karena dihasilkan dengan jenis tumbuhan yang berbeda. Ya, jadi kan tergantung cuaca juga. Kalau musim kering, musim panas itu kadar airnya lebih sedikit dibandingkan musim hujan. Gitu. Untuk durasi menggorengnya seperti apa? Normalnya per kuali itu 20 menit normalnya. Tapi nggak bisa kita jadi patokan 20 menit karena tergantung kadar air. Jadi kentang musim hujan itu bisa jadi 25 menit, 30 menit sekali kita masukin ke kuali. Tapi kentang pada saat musim panas itu bisa jadi 15 menit. Karena
kadar airnya itu ini beda gitu kan. Itu dia. Kentang baru dengan kentang lama juga cara goreng lama menggorengnya juga berbeda. Kita kan nggak tahu dari petaninya itu berapa lama, kita kan nggak tahu sampai di kitanya itu kentang itu apakah hasil panen hari besok kemarin, lusa atau lusanya lagi, kita kan nggak tahu kan. Jadi beda-beda, tapi rata-rata itu di kisaran 20 menit. Jadi Bu, kalau misalnya dalam satu penggorengan satu kentang itu kan pasti macam-macam kentangnya kan Bu. Apa dalam satu penggorengan itu ada yang jumlah kadar airnya sedikit, ada jumlah yang kadar airnya banyak. Nah, itu gimana? Biasanya kalau kita beli, misalnya ibu membeli 10, istilahnya kan rajut, 10 rajut. Satu rajut itu 40 kilo kan. Misalnya 10 rajut gitu. Biasanya jenis kentangnya sama. Minimum dalam satu rajut. Nggak bercampur dia gitu. Jadi caranya supaya nggak berbeda warna gorengan nantinya, selesaikan satu rajut dulu, goreng kan, nanti satu rajut bukaan kedua kita pisahkan, tidak dicampur dengan rajut pertamanya gitu, supaya hasil gorengannya seragam. Apa saja rata-rata berapa Bu kalau banyak keripik, misalnya berapa kilogram kentang mentah yang bisa diolah dalam satu hari? Kapasitas produksinya sehari mereka bisa sampai 120 kilo kentang mentah ya. Karena hasil jadinya yang sudah pakai besar ini, kapasitas produksi kami bisa sampai 300 bungkus. Satu hari 300. Baru kan setelah keripiknya itu matang Bu, bagaimana proses pembubuhannya Bu? Pengemasan itu dilakukan sampai produk itu benar-benar jadi terus siap didistribusikan ke konsumennya. Makanya setelah digoreng bilang itu dia nggak bisa langsung diproduksi tahap kedua ini atau di packing, nggak bisa karena kan masih ada unsur minyaknya di situ. Jadi dilakukan pakai kertas roti. Nah, ini kan masih putih-putih ini kertas roti. Ini kertas koran sebenarnya, kertas koran yang tidak dicetak. Kalau dicetak kan bahaya karena ada kimia kan. Ini kertas koran yang tidak dicetak, kita pesan. Ini yang dijadikan pengering minyaknya. Kan rata-rata masih ada nih putih-putihnya nih, masih ada. Ini tadinya harus bermalam dulu. Baru bisa di tahap selanjutnya. Kalau untuk yang ini dia keesokan pagi-pagi di balado, dan yang ini hanya ditambah garam aja kita packing. Itu nunggu sampai minyaknya benar-benar tiris gitu Bu, sampai berapa waktu lama? Satu hari, satu malam. Jadi produksi hari ini diproses tahap keduanya besoknya. Ini kalau nggak salah ini nggak bisa nanti sore mereka ini nih yang sudah siap nih. Kalau udah bening semua plastiknya, ini udah meresap minyak. Ini udah benar-benar kering nih. Ini baru bisa diproses tahap selanjutnya. Tapi kalau yang masih ada putih-putihnya, ini belum keluar semua minyaknya. Masih ini kan, minyaknya kan, ini belum keluar, belum bisa dibungkus.